anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu Dona. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Nah, kinematika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat dari penyebab gerakan tersebut atau gaya-gaya yang mempengaruhi gerakan tersebut. Nah, di gambar ini adalah gambar dari salah satu alat ukur yang ada di kendaraan-kendaraan yang bernama speedometer. Kalian pasti pernah kan melihat speedometer? Nah, menurut kalian besaran apa sih yang sebenarnya diukur oleh alat tersebut? Apakah kamu setuju kalau speedometer itu dikatakan sebagai alat ukur kecepatan? Oke, speedometer bukanlah alat untuk mengukur kecepatan, tetapi alat untuk mengukur kelajuan. Bedanya apa? Nah, kecepatan itu termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Tetapi kelajuan itu adalah termasuk ke dalam besaran skalar karena hanya memiliki nilai. Speedometer itu hanya menampilkan nilai saja, biasanya dalam kilometer per jam, tanpa adanya informasi tentang arah. Maka speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Sebelumnya kita ingat lagi yuk perbedaan antara jarak dan perpindahan ya. Kita lihat ilustrasi dari PowerPoint ini ya. Nah, ini misalnya bola itu digiring melalui lintasan berbentuk sembarang ya. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh bola tersebut. Nah, ini adalah jarak. Sedangkan perpindahan adalah vektor yang ditarik dari posisi awal menuju ke posisi akhir dari bola tersebut, bola yang berpindah tersebut. Ini adalah jarak dan ini adalah perpindahan. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini ada seekor kucing bergerak dari titik A menuju titik B, kemudian ke titik C. Berapa jarak yang ditempuh dari A ke O, ke B, kemudian ke C? Jarak adalah lintasan yang panjang lintasan total yang ditempuh oleh kucing ini ya. Dari A ke O itu 5 langkah, dari O ke B itu 5 langkah, dari B ke O itu 5 langkah, berarti 15 langkah, ditambah 1 langkah lagi ke titik C, berarti totalnya adalah 16 langkah ya jaraknya. Nah, sedangkan perpindahannya adalah dari posisi mula-mula ke posisi akhir aja kita lihatnya, yaitu 4 langkah ya. Atau kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Kedudukan akhirnya adalah -1, kedudukan awalnya adalah -5. -1 dikurang -5 yaitu 4 perpindahannya. Lanjut, ini ada kucing lagi bergerak dari titik O, kemudian dia ke titik B, ke titik A, ke titik C, dan kita disuruh menentukan jarak yang ditempuh ya. Tadi dari O ke B, ke O, ke A, ke O lagi, kemudian ke C. Oke, dari O ke B itu 5 langkah, dari B ke O 5 langkah, dari O ke A 5 langkah, dari A ke O 5 langkah, berarti sudah 20 langkah. Kemudian ke titik C-nya 3 langkah, berarti 23 langkah ya jaraknya. Sedangkan perpindahannya hanya melihat dari posisi awal atau posisi mula-mula ke posisi akhir ya, atau kedudukan akhir dikurang kedudukan awal, sehingga hasilnya adalah 3. Perpindahannya adalah 3. Oke, yang terakhir, seekor anjing bergerak dari titik B ke titik A, kemudian ke titik B lagi, setelah itu ke titik C ya. Berarti dari B ke A ini 10 langkah kan, 5 langkah, 5 langkah, 10, 5 langkah, 5 langkah lagi, 10 tambah 10 lagi berarti 20. Dari B ke C adalah 25 ditambah 3, berarti 28 langkah ya. 28 langkah. Berapa perpindahannya? Tinggal dari posisi mula-mula yaitu di B menuju posisi akhir yaitu di C. Dari B ke O itu 5 langkah, dari O ke C itu 3 langkah. Berarti perpindahannya adalah 8 langkah ke arah kiri ya, -8, sehingga hasilnya itu -8.
Oke, tadi di slide sebelumnya Ibu membahas tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, yaitu kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, kelajuan sendiri itu adalah jarak tempuh benda tiap satu satuan waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Rumusnya adalah V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor ya. Besaran vektor yang menyatakan perpindahan benda tiap satu satuan waktu. Berarti kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, ini kan tadi kan jarak kan besaran jarak kan di materi vektor sebelumnya adalah termasuk besaran skalar ya, sehingga kelajuan itu termasuk besaran skalar, jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu besaran vektor, perpindahan itu besaran vektor, sehingga perpindahan dibagi waktu hasilnya juga besaran vektor. Contoh soal. Seorang anak berlari ke arah timur 100 meter selama 10 sekon. Kemudian dia berbalik arah lagi ke arah barat sejauh 80 meter dalam waktu 10 sekon. Tentukan jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh ya, lintasan sesungguhnya AB ditambah BC, yaitu 180 meter. Sedangkan perpindahan itu dari posisi mula-mula saja ke posisi akhir dari A ke C, yaitu 20 meter. Sehingga kita bisa mencari kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu total yang dihabiskan untuk menempuh jarak tersebut, yaitu 180 meter dibagi 20 sekon ya, karena dari A ke B 10 sekon ditambah dari B ke C 10 sekon, berarti waktu totalnya adalah 20 sekon. Sehingga besar kelajuannya adalah 9 meter per sekon. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Perpindahannya adalah dari A ke C saja, yaitu 20 meter. Waktu tempuhnya sama ya, 20 sekon juga, yaitu hasilnya kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Jadi kalian sudah mengerti ya beda dari kelajuan dan kecepatan. Nah, kecepatan tadi kan besaran vektor ya, berarti dia kecepatannya adalah 1 meter per sekon ke arah timur. Oke, jarak dan perpindahan itu dapat dicari melalui daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi ini sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Nah, misalnya grafik gerak benda itu membentuk grafik seperti pada PowerPoint ini. Nah, jarak itu adalah luas daerah yang diarsir ini ya, luas daerah grafik, yaitu luas trapesium. Luas bangun kedua ini ada trapesium dan luas bangun pertama adalah segitiga. Kalian ingat-ingat ya, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, sehingga luas bangun yang kedua ini adalah sisi sejajarnya adalah ini dan ini ya, yaitu 4 dan 2 ya, 4 ditambah 2 dikali tingginya adalah 3 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 9 meter. Sedangkan luas bangun kedua ini berbentuk segitiga ya. Rumus luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 4 dikali tingginya adalah 3 dibagi 2, sehingga hasilnya 6 meter. Nah, untuk jarak itu tidak memperhatikan arah ya, sehingga luas 1 dan luas 2-nya itu bernilai positif. Jadi jarak adalah luas 1 ditambah luas 2. 6 meter ditambah 9 meter sama dengan 15 meter. Sedangkan perpindahan itu kan memperhatikan arah ya. Nah, yang ini tadi kan yang untuk daerah di bawah grafik X, di bawah grafik T ini kan dia berbalik arah ya, sehingga nilai bangun yang berada di bawah garis horizontal itu bernilai negatif, sedangkan yang berada di atas garis horizontal itu bernilai positif. Sehingga untuk mencari perpindahan adalah min luas 1 ditambah luas 2, min 6 ditambah 9 yaitu 3 meter. Nah, begitu cara mencari jarak dan perpindahan melalui grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, besaran selanjutnya yang akan dibahas dalam kinematika gerak lurus yaitu percepatan.
Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Sehingga rumusnya adalah perubahan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu yang ditempuh. Nah, misalnya ini ada sebuah grafik gerak benda ya terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu. Dari detik 0 ke detik 4 itu dia mengalami kenaikan kecepatan dari 0 menjadi 25 dalam waktu 4 detik. Maka percepatan dari O ke A itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu tempuh. Kecepatan akhirnya kan 25, kecepatan awalnya kan 0. Sehingga percepatan dari O ke A adalah 6,25 meter per sekon kuadrat. Artinya gerak bendanya itu dipercepat ya. Setiap detik bertambah 6,25 meter per sekon. Oke, kemudian dari detik keempat ke detik 10, kecepatan benda tersebut konstan ya. Sehingga percepatannya adalah 25, kecepatan akhirnya dikurang kecepatan awalnya 25 juga, dibagi waktu tempuhnya 6. Sehingga 0 dibagi 6 adalah 0. Percepatannya bernilai 0. Apa maksud dari percepatan bernilai 0? Artinya benda tersebut tidak mengalami gerakan yang dipercepat atau yang diperlambat. Atau bisa dibilang kecepatannya adalah konstan. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan itu disebut gerak lurus beraturan ya, benda yang bergerak lurus beraturan. Kemudian dari detik ke-10 sampai ke detik ke-12 terjadi penurunan kecepatan dari 25 menjadi 0. Sehingga percepatan dari titik B ke titik C ini adalah kecepatan akhirnya 0 dikurang kecepatan awalnya 25 dibagi waktu tempuhnya adalah 2 sekon. Sehingga hasilnya adalah min 12,5 meter per sekon kuadrat. Maaf Ibu lupa tulis satuannya. Karena dia percepatannya bernilai negatif, artinya benda tersebut mengalami perlambatan atau gerakannya diperlambat. Karena kecepatan mula-mulanya 25 diperlambat menjadi 0. Oke, kita langsung ke contoh soal. Seseorang mengendari sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam, setelah 10 sekon kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Ini ya, kita ingat tadi rumus percepatan. Nah, untuk satuan-satuan kecepatannya kita ubah dulu menjadi satuan sistem internasional, satuan SI-nya yaitu meter per sekon. 18 km kita jadiin meter menjadi 18.000 meter. Kemudian dibagi 1 jam itu dijadiin sekon adalah 3.600 sekon. Jadi 18.000 dibagi 3.600 adalah 5 meter per sekon. Kemudian 54 km per jam diubah menjadi meter per sekon, 54 km dijadiin meter yaitu 54.000. Kemudian 1 jam adalah 3.600 sekon, berarti 54.000 dibagi 3.600 yaitu 15 meter per sekon. Waktu tempuhnya adalah 10 sekon. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya aja ke dalam rumus ya. Sehingga diperoleh percepatan motor yang dikendarai oleh orang tersebut adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan itu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau percepatannya bernilai 0. Sehingga kalau kita lihat grafik jarak terhadap waktunya, maka setiap detik akan terjadi penambahan jarak yang linier ya. Kemudian kecepatannya, grafik kecepatan terhadap waktu ya, kecepatannya itu selalu konstan. Tidak ada perubahan kecepatan, tidak dipercepat atau tidak diperlambat. Konstan dia. Kemudian grafik percepatan terhadap waktunya kita lihat percepatannya itu 0. Maksud dari percepatan 0 adalah benda tersebut tidak dipercepat ataupun tidak diperlambat. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatan yang sama dengan 0 disebut gerak lurus beraturan. Nah, di SMP kalian sudah mempelajari tentang rumus ini ya, rumus hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus beraturan. Ini adalah rumusnya.
Kita langsung ke contoh soal. Seseorang mengendari mobil dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon, dan yang B adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, kita biasakan tulis diketahui ya, supaya gampang dalam pengerjaannya. Untuk mencari jarak, kita pakai hubungan yang ini. S sama dengan V kali T. V-nya adalah 15 meter per sekon, T-nya dalam waktu 4 sekon. Sehingga jaraknya dalam waktu 4 sekon ditempuh adalah sejauh 60 meter. Dalam waktu 5 sekon, jarak yang ditempuh adalah 75 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km adalah, kita pakai hubungan yang ini, kita mencari T ya. T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 3000 meter, 3 km yang kita jadiin meter dulu, dibagi kecepatannya 15 meter per sekon, sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km adalah 200 sekon. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir ya. Jadi Denny dan Dedi itu mula-mula terpisah sejauh 120 meter. Keduanya kemudian saling bergerak mendekat pada saat yang bersamaan. Denny bergerak ke arah Dedi dan Dedi bergerak ke arah Denny. Kecepatannya masing-masing, Denny 6 meter per sekon, Dedi 4 meter per sekon. Tentukan waktu yang diperlukan oleh Denny dan Dedi untuk saling berpapasan. Jadi kita anggap aja ini garis putus-putus ini merupakan titik mereka berpapasan ya, titik di mana mereka berpapasan. Maka kita anggap ini adalah jarak yang ditempuh Denny dan ini adalah jarak yang ditempuh Dedi. Jarak yang ditempuh Denny ditambah jarak yang ditempuh Dedi itu adalah 120 meter ya, atau jarak mula-mula mereka berdua ini. Jarak Denny adalah V Denny dikali T, jarak Dedi adalah V Dedi dikali T, sama dengan 120. Jadi 6T ditambah 4T sama dengan 120, sehingga T-nya dapat diperoleh yaitu 12 kon. Jadi mereka akan saling berpapasan setelah sama-sama bergerak dalam waktu 12 kon. Pada detik ke-12 mereka akan bertemu atau berpapasan. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan and keep the spirit high. Bye-bye.